Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kita ketemu lagi ya di hari Senin karena Kamis kita udah libur. Ini lagi di mana itu? Kamar mandi, Bu. Kamar mandi di kampus. Di kampus, Bu. Oh, di kampus. Ya, Bu. Ada apa emang ke kampus? Biasa pada pengen belajar ngerjain tugas bareng sekalian. Oh, soalnya kalau nggak salah hari ini ada pembagian paket deh. Ya, Kak. Paket hari raya. Oh, Cuma oke. belum nanya sih ke PIC-nya. Cuma katanya sih hari ini jam 1 siang gitu. Wah, itu top. Oke deh, Bu. Tapi saya kalau ke sana nggak tahu, udah lihat nanti dah. Ini sih lagi nanya Bu Indri sih. Ya udah, ini kita pertemuan ke-6 ya. Nah, hari ini kita bahasnya cukup panjang. Udah lihat kan PPT saya, ya, jadi ini kita bahas terkait nanti untuk UTS. Ya, jadi kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Jadi saya rencananya di minggu ini atau minggu depan saya mau kasih kisi-kisinya, nanti dikerjakan seperti yang di pertemuan ke-6 ini, terus nanti di pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 nanti kita bahas sama-sama. Nah, ini materi hari ini akuntansi rekening dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Jadi kalau untuk teorinya, teman-teman baca sendiri aja ya, karena banyak teorinya. Jadi saya bahas langsung aja ke contoh soal ya. Contoh soalnya atau ininya, biar lebih paham. Nah, nanti UTS seperti ini ya, seperti contoh soal yang ada di pertemuan ke-6. Nah, kita lihat sama-sama. Berikut adalah neraca SKPD. SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan di Kabupaten Tangerang, tanggal 31 Desember 2019. Mulai tanggal 1 Januari 2020 bahwa SKPD Dinas Pendidikan menggunakan metode akrual dalam mencatat transaksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru. Untuk kebutuhan internal, SKPD Dinas Pendidikan menyusun laporan keuangan secara bulanan. Nah, di sini ada neraca ya. Neraca total asetnya itu meliputi kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kemudian kendaraan, lalu gedung, dan dikurangi jumlah akumulasi penyusutan. Kemudian kewajiban dan ekuitas ini tidak dijabarkan lagi ya, jadi langsung kewajiban sama ekuitas. Kewajibannya 0, ekuitasnya 1 miliar. Jadi total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Nah, ini ada transaksinya, ada 14 transaksi. Kemudian ada jurnal penyesuaiannya, ya, ada 2. Kemudian lalu pertanyaannya kita disuruh buat jurnal atas transaksi yang ini nih,
yang 14 ya. Kemudian kita buat neraca saldo. Selanjutnya buat laporan realisasi anggaran, kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Ya. Oke. Transaksi yang pertama. Transaksi pertama ini tanggal 1 Januari 2020 ya. Ini ya, yang pertama, tanggal 1 Januari 2020 ditetapkan bahwa estimasi pendapatan SKPD Dinas Pendidikan untuk tahun 2020 sebesar 3.650 juta, sedangkan belanjanya yang dianggarkan sebesar 3.550 juta. Maka jurnalnya yang pertama ini kan dia estimasi pendapatan SKPD. Maka jurnalnya estimasi pendapatan yang dialokasikan di debit, kemudian utang kepada BUD, Bendahara Umum Daerah di kredit, yaitu sebesar 3.650 juta. Ya, jadi itu untuk mencatat estimasi pendapatan SKPD. Kemudian belanja yang dianggarkan ini jurnalnya piutang dari Bendahara Umum Daerah, piutang bertambah di debit, kemudian di kreditnya apropriasi belanja. Apropriasi belanja ya sebesar 3.550 juta. Catatan, jurnal ini hanya dicatat di dokumen pelaksanaan anggaran dan tidak dimasukkan di laporan keuangan. Ya, jadi hanya ada di DPA, tidak dicatat di laporan keuangan. Ini transaksi yang pertama. Kemudian transaksi yang kedua, tanggal 1 Januari 2020, bahwa SKPD Dinas Pendidikan membayar sewa gedung sebesar 60 juta untuk sewa gedung selama 2 tahun dengan mekanisme langsung. Nah, berarti sewa gedung berarti beban sewa gedung bertambah di debit, kemudian rekening PPKD. PPKD itu pejabat pengelola keuangan daerah. Jadi biar nggak kepanjangan disingkat PPKD ya. Pejabat pengelola keuangan daerah. Kemudian belanja sewa gedung ya. Ini dicatat di debit, kemudian kreditnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Jadi kalau sisa lebih itu berarti untung, berarti posisinya di kredit. Ya, tapi kalau sisanya kurang, posisinya di debit. Nah, ini kan karena beban sama belanja, maka ya sisanya berarti di kredit atau lebih ya. Sebesar 60 juta rupiah. Jadi ini cukup banyak ya transaksinya. Kemudian yang ketiga, tanggal 3 Januari 2020 bahwa Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran uang persediaan atau SPPUP sebesar 20 juta. Pada hari yang sama menerbitkan SPM, surat perintah membayar uang persediaan yang telah diotorisasi dan langsung diserahkan kepada BUD. Selanjutnya, tanggal 3 Januari bahwa BUD menerbitkan SP2D, surat perintah pencairan dana langsung.
Jadi jurnalnya kas di bendahara pengeluaran bertambah di debit, kemudian rekening PPKD ya bertambah di kredit sebesar 20 juta. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai nomor 3. Sampai nomor 3 ada pertanyaan nggak? Kemudian lanjut lagi ke transaksi yang keempat. Tanggal 5 Januari bahwa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung SP2DLS untuk pembayaran gaji sebesar 90 juta rupiah dengan rincian gaji 60 juta, kemudian tunjangan keluarga 10 juta, kemudian tunjangan jabatan 20 juta. Nah, jadi mencatatnya beban gaji bertambah di debit 60 juta, kemudian beban tunjangan keluarga di debit 10 juta, beban tunjangan jabatan 20 juta, sama di kredit rekening pejabat pengelola keuangan daerah, rekening PPKD 90 juta totalnya. Nah, selain kita mencatat beban, kita mencatat juga sebagai belanja. Ya, jadi kalau beban pasangannya rekening PPKD, kalau belanja pasangannya Silpa. Jadi ada belanja gaji, belanja tunjangan keluarga, belanja tunjangan jabatan, kemudian dikredit sisa lebih perhitungan anggaran. Nah, di sini kenapa kita buat ada 2, ada beban sama belanja? Karena nanti kita menghitung ini sih, apa namanya, laporannya. Jadi kalau laporan realisasi anggaran, kita pakainya belanja. Ya, ini untuk realisasi anggaran. Jadi kita pakainya belanja. Tapi kalau laporan operasional, kita pakainya beban. Makanya di sini kita mencatat ada 2, ada beban dan ada belanja. Ya, jadi kalau beban laporan operasional, kalau belanja laporan realisasi anggaran. Ya. Itu tadi yang keempat. Ada pertanyaan nggak nih? Sampai keempat. Jadi jangan bingung ya, ada beban, ada belanja. Beban nanti masuknya di laporan operasional, kalau belanja di laporan realisasi anggaran. Ya. Selanjutnya yang nomor 5, tanggal 12 Januari dilakukan pembayaran dengan menggunakan uang persediaan atas belanja ATK, alat tulis kantor, sebesar 3 juta. Maka yang transaksi kelima yaitu beban alat tulis kantor di debit, kemudian kas di bendahara pengeluaran di kredit. Ya, itu sebesar 3 juta. Terus belanja barang, alat tulis kantor di debit, kemudian sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa di kredit sebesar 3 juta. Ya. Jadi kalau beban nanti masuknya di laporan operasional, kalau belanja laporan realisasi anggaran, ya.
Itu tadi transaksi yang kelima. Kemudian transaksi yang keenam, tanggal 13 Januari, bahwa menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa SKPD Dinas Pendidikan memiliki pendapatan pajak hotel sebesar 80 juta dan pendapatan pajak Hotel Aston. Oh, hotelnya ada dua nih, satu Hotel Pullman, satu Hotel Aston. Nah, berarti mencatatnya di sini boleh langsung dijumlahkan ya pendapatan pajaknya. Jadi piutang pajak hotel bertambah di debit, kemudian pendapatan pajak hotel bertambah di kredit ya. Nah, ini masuk ke nanti laporan operasional. Tadi ada dua kan hotelnya, Hotel Pullman sama Hotel Aston. 80 juta tambah 25 juta. Jadi 105 juta. Ya. Kenapa disebut piutang? Karena masih berbentuk SKP. Ya, surat ketetapan pajak. Ya, masih berbentuk SKP, surat ketetapan pajak. Bukan surat pembayaran. Jadi berbentuk piutang. Kemudian transaksi yang ketujuh, tanggal 15 Januari, bahwa Hotel Pullman membayar pajak hotel langsung yang ditransfer ke kas daerah sebesar 80 juta. Nah, baru rekening pejabat pengelola keuangan daerah berkurang di debit, kemudian piutang pajak hotelnya berkurang di kredit. Ya, tadi kan tanggal 13 Januari piutangnya bertambah, sekarang mau dibayar berarti piutangnya berkurang. Ya, piutang berkurang di kredit sebesar 80 juta. Nah, sekarang di sini pendapatan pajak hotelnya menjadi laporan realisasi anggaran 80 juta. Nah, pendapatan pajak hotel yang sudah terrealisasi itu kan di kredit. Nah, maka di debit itu disebut sisa kurang perhitungan anggaran atau SIKPA. Ya, sebesar 80 juta. Jadi kalau di debit SIKPA, kalau di kredit disebut SILPA. Ya. Nah, kemudian transaksi ke-8 tanggal 16 Januari bahwa bendahara penerimaan menerima uang dari Hotel Aston sebesar 20 juta dan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas daerah pada hari yang sama. Berarti di sini kas di bendahara penerimaan bertambah di debit, kemudian piutang pajak hotel di kredit, kemudian rekening PPKD di debit, kemudian kas di bendahara penerimaan di kredit, kemudian SIKPA-nya sisa kurang perhitungan anggaran di debit, lalu pendapatan pajak hotel, laporan realisasi anggaran di kredit. Berarti nih di sini tuh ada dua ya, ada laporan operasional sama laporan realisasi anggaran. Ya. Kenapa di sini dicatatnya kas di bendahara penerimaan? Karena di soal ini kan bendahara penerimaan yang melakukan penerimaan uang. Jadi kas di bendahara penerimaan bertambah di debit, kemudian piutang pajak hotel
ya berkurang di kredit, kemudian rekening PPKD berkurang di debit, kas di bendahara penerimaan jadinya berkurang karena sudah disetorkan oleh PPKD, kemudian jadi awalnya tuh kasnya itu ada di bendahara penerimaan, ya. Nah, kemudian dari bendahara penerimaan lalu dikasih ke PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Makanya rekening PPKD-nya berkurang di debit. Kemudian SIKPA-nya jadi berkurang di debit, ya. Pendapatan pajak hotelnya jadi bertambah di kredit karena sudah terrealisasi 20 juta. Gitu. Sampai sini paham nggak? Masih bingung ya jurnal-jurnalnya ya? Sampai sini paham nggak? Belum paham sih. Beberapa ada yang belum paham, Bu. Iya, memang jurnalnya agak beda ya dengan akuntansi secara umum. Ya. Memang jurnalnya agak beda dari akuntansi secara umum. Tapi apa namanya? Nggak masalah lah gitu kan. Kita pelan-pelan aja, kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan sih nanti kalau udah dikasih kisi-kisi nanti jadi paham ya, karena kan langsung mencoba ngerjain gitu. Jadi gitu memang kalau di akuntansi pemerintahan, sektor publik itu memang ada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, kemudian ada belanja, ya, belanja masuknya ke laporan realisasi anggaran, gitu. Ya, kemudian tadi ada silpa, ada sikpa, ada rekening PPKD, ya, pejabat pengelola keuangan daerah, gitu. Ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Sekarang yang tanggal 19 Januari, transaksi ke-9. Tanggal 19 Januari bahwa mengajukan pembayaran untuk pembelian kendaraan dinas sebesar 150 juta. Nah, di sini ternyata tidak ada jurnal karena hanya pengajuan. Ya, hanya mengajukan aja, mengajukan pembelian kendaraan dinas. Dan kalau kendaraan dinas itu biasanya melihat dari limit masing-masing pejabatnya. Ya, jadi memang mungkin belum dilakukan otorisasi, ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut tanggal transaksi yang ke-10 ya. Transaksi yang ke-10. Pembayaran pembelian kendaraan dinas dilakukan melalui langsung dan bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana pada tanggal 22 Januari 2020. Ya. Nah, pembayaran pembelian kendaraan dinas dilakukan melalui langsung dan BUD menerbitkan SP2D. Ya, transaksi yang ke-10. Nah, di sini ada SP2D ya, surat perintah pencairan dana, tanggal 22 Januari. Nah, berarti ini ya, kendaraan bertambah di debit, kemudian rekening PPKD bertambah di kredit,
Lalu kendaraan ini masuknya kategori belanja modal. Ya, belanja modal bertambah di debit, kemudian sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa di kredit. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kendaraan bertambah di debit, kemudian rekening PPKD bertambah di kredit, kemudian kendaraan ini masuk kategori belanja modal bertambah di debit, kemudian sisanya sisa lebih perhitungan anggaran di kredit ya. Sebesar 150 juta. Kemudian lanjut dulu nih ke transaksi yang ke-11. Tanggal 24 Januari membeli makanan untuk rapat sebesar 1 juta dan membayar biaya pemeliharaan peralatan sebesar 4 juta dengan menggunakan uang persediaan ya. Nah, nih ya. Membeli makanan berarti masuk kategori beban konsumsi makanan 1 juta, kemudian beban pemeliharaan peralatan 4 juta, lalu kas di bendahara pengeluaran berkurang di kredit 5 juta. Nah, beban ini nanti masuknya ke laporan operasional ya. Kemudian untuk di laporan realisasi anggaran kita masukin kategori ke belanja barang. Belanja barang konsumsi makanan 1 juta, kemudian belanja pemeliharaan peralatan 4 juta, lalu dikredit silpanya 5 juta. Ya. Kemudian transaksi yang ke-12, tanggal 28 Januari bahwa membeli printer sebesar 2 juta dengan menggunakan uang persediaan. Ya. Nah, printer bertambah di debit, kemudian kas di bendahara pengeluaran di kredit. Ya. Sebesar 2 juta. Kemudian printer ini masuk kategori belanja modal. Lalu di kredit berarti silpanya 2 juta. Ya. Jadi kebalikannya gitu. Jadi kalau misalnya debitnya belanja, maka kreditnya silpa. Tapi kalau misalnya kreditnya pendapatan, berarti di debit sikpa. Gitu. Jadi kebalikannya itu untuk di laporan realisasi anggaran. Ya. Nih tadi kan kalau misalnya di kreditnya pendapatan apapun ya, semua pendapatan di kreditnya, maka debitnya sikpa, sisa kurang perhitungan anggaran. Ya. Tapi kalau debitnya belanja, maka kreditnya silpa, sisa lebih perhitungan anggaran. Ya, jadi gitu aja gampangnya. Ya. Bu, kalau misalnya yang sikpa tadi apa, Bu? Sisa kurang perhitungan anggaran. Kalau misalnya yang itu tadi perbedaannya, kalau yang debit, kalau Iya. silpa kan Kalau silpa itu pasangannya belanja. Belanja itu kan bertambah kan di debit. Nah, pasangannya silpa. Silpa itu kan sisa lebih. Sisa lebih berarti kan bertambah adanya di kredit. Gitu. Jadi belanja pasangannya silpa, sisa lebih. Kemudian kalau pendapatan, semua pendapatan itu kan bertambah di kredit. Nah, berarti pasangannya di debit namanya sikpa, sisa kurang perhitungan anggaran. Gitu. Nah, itu untuk laporan realisasi anggaran.
sekarang kalau laporan operasional. Jadi ada beda ya, laporan operasional sama laporan realisasi anggaran. Nah, kalau laporan operasional ya, kalau debitnya beban kan bertambah di debit. Nah, maka di kredit itu pasangannya kas di bendahara pengeluaran. Gampangnya gitu. Ini untuk laporan operasional ya. Jadi kalau beban kan bertambah di debit, maka pasangannya di kredit itu kas di bendahara pengeluaran. Gitu. Nah, sebaliknya, semua pendapatan itu kan adanya di kredit. Maka di debit namanya kas di bendahara penerimaan. Jadi kalau beban pasangannya kas di bendahara pengeluaran, kalau pendapatan pasangannya kas di bendahara penerimaan. Gitu. Gampangnya kayak gitu. Untuk membedakan laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Yang masih bingung? Kalau masih bingung, bingung semua sih, Bu. Waduh, bingungnya di Masih mana? masih kan namanya juga materi baru ya. Iya. Masih raba-raba gitu. Iya, gampangnya gitu sih. Jadi kalau beban pasangannya kas di bendahara pengeluaran, kalau pendapatan pasangannya kas di bendahara penerimaan. Itu untuk laporan operasional. Nah, kalau laporan realisasi anggaran, kalau belanja pasangannya silpa. Kalau pendapatan pasangannya sikpa. Gitu. Gampangnya seperti itu. Terus Bu, tapi belum. yang itu di tanggal jurnal 24 kan 5 juta, terus kayak ada lagi 5 juta. Memang begitu ya? Karena yang satu itu untuk laporan operasional, yang beban. Yang beban operasional, yang silpa. Silpa realisasi anggaran. Oh, Makanya ada dua jurnal. Gitu. Satu transaksi ada 2 jurnal. waduh, mantap. Iya kan namanya di pemerintahan kan ada anggaran tuh. Iya kan? Gitu ya. Mudah-mudahan sih gampang kok kalau misalnya udah sering ini, sering apa ya, sering baca kali ya. Tinggal bedain silpa, sikpa gitu aja ya, Pak. Iya, kalau Sikpa, silpa. sikpa kan di debit, pasangannya pendapatan di kredit. Terus kalau silpa itu kan sisa lebih itu ada di kredit. Pasangannya di debitnya berarti belanja gitu. Nanti ini harus balance nih, debit kredit. Kalau nggak balance nanti salah menghitung. Makanya nanti ada neraca saldo nih. Tuh, harus benar-benar menghitungnya. Ya, jadi balik lagi seperti pengantar akuntansi. Harus balance. Ya, tuh. Neraca saldo dari aset, kemudian kewajiban, ekuitas, lalu pendapatan sama Kalau neraca saldo beda lagi. neraca saldo hasil dari jurnal. Yang jurnal tadi 2 itu. Semua jurnal, semua transaksi ini kan kita buat jurnal kan? Enggak. Gitu. Ya kita lanjutin dulu ya masih ke jurnal. Tadi transaksi nomor 12. Sekarang transaksi 13. Tanggal 29 Januari. Bahwa SKPD Dinas Pendidikan menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 15 juta dan tanggal 30 Januari
bendahara penerimaan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas daerah. Maka jurnalnya ini ya, rekening PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah berkurang di debit, kemudian kas di bendahara penerimaan berkurang di kredit sebesar 15 juta. Ya, karena di sini bendahara penerimaan langsung menyetorkan pajaknya ke rekening kas daerah. Ya. Oh, sebelumnya maaf, sebelumnya ini dulu nih, mencatat pendapatan retribusi parkir, kelewat nih. Tanggal 29 Januari dulu. 29 Januari SKPD Dinas Pendidikan menerima pendapatan retribusi parkir. Nah, berarti jurnalnya ada 2 lagi. Yang satu untuk laporan operasional, yang satu untuk laporan realisasi anggaran. Jadi kalau yang operasional, pendapatan retribusi parkir bertambah di kredit, maka di debitnya kas di bendahara penerimaan. Ya. Kemudian satu lagi untuk realisasi anggaran. SIKPA di debit, sisa kurang perhitungan anggaran, kemudian di kreditnya pendapatan retribusi parkir. Ya. Sebesar 15 juta. Nah, baru transaksi selanjutnya, bendahara penerimaan langsung menyetorkan uang pajaknya ke rekening kas daerah. Maka rekening PPKD berkurang di debit karena disetor ke kas daerah. Nah, maka uang yang ada di bendahara penerimaan itu juga berkurang. Berkurang adanya di kredit sebesar 15 juta. Ya. Selanjutnya yang transaksi 14 tanggal 31 Januari menerbitkan surat ketetapan pajak sebesar 40 juta ke Hotel Lorin. Berarti jurnalnya piutang pajak hotel bertambah di debit, kemudian pendapatan pajak hotel laporan operasional di kredit sebesar 40 juta. Jadi ini jurnal umum ya. Ini jurnal umum. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Ya, jadi ada penyesuaian juga nih di akuntansi pemerintahan. Yang pertama, tanggal 31 Januari dilakukan stock of name terhadap persediaan yang diketahui persediaan alat tulis kantor sisanya sebesar 500.000. Nih, jadi jurnal penyesuaiannya seperti biasa ya. Persediaan ATK bertambah di debit, kemudian beban ATK berkurang di kredit sebesar 500.000. Jadi seperti biasa aja, seperti perlengkapan lah. Kan ATK kan masuknya perlengkapan ya. Tapi di sini bilangnya persediaan ya, bukan perlengkapan. Gitu. Cuma sama aja sih perlengkapan ATK ya. Kemudian yang kedua, tanggal 31 Januari dibuat jurnal untuk menyesuaikan beban sewa. Ya, beban sewa untuk bulan Januari dan penyesuaian beban penyusutan. Jadi ada beban sewa, kemudian ada beban penyusutan. Ya, untuk bulan Januari sebesar 12 juta. Nah, yang pertama beban sewa dulu nih. Berarti beban sewa gedung berkurang di kredit, kemudian sewa dibayar di muka, ya bertambah di debit. Nah, hitungannya gimana nih? Beban sewa. Karena baru pakai 1 bulan dipakainya. Nih, ada hubungannya sama transaksi nomor 2.
ya, sewa gedung. Maksud kan? Sewa gedungnya berapa tahun? 2 tahun kan? Ya, sewa gedungnya kan 2 tahun. Berarti 2 tahun kalau dalam bulan berarti 24 bulan. Ya. Nah, kemudian yang baru dipakai kan 1 bulan ya, bulan Januari aja kan. Nah, berarti 1 bulan dibagi 24 bulan. Dikali sewa gedungnya transaksi yang nomor 2 ya, 60 juta. Ya, jadi 1 bulan dibagi 24 bulan, karena kita hitungannya per bulan ya, dikali 60 juta. Hasilnya 2.500.000. Nah, itu kan beban sewa yang sudah terpakai ya. Tapi ini sisanya yang belum dipakai. Ya. Sisanya yang belum dipakai berarti dikurang 60 juta dikurangi 2.500.000. Jadi sisanya 57.500. Gitu. Jadi sama sih seperti akuntansi secara umum menghitungnya. Ya. Jadi ini sisanya yang belum dipakai 57.500. Kemudian yang terakhir seperti biasa ya, kalau penyesuaian penyusutan, beban penyusutan bertambah di debit, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 12 juta. Ya. Ya, sampai sini jurnalnya ada yang mau ditanya enggak? Ini baru jurnal loh. Nanti ujian seperti ini ya. Ibu, Iya, boleh. Siapa tuh? tanya, Bu. Masih kurang paham sama yang rekening pejabat pengelola keuangan daerah. RKPPKD, iya, kenapa? Jadi kan ada yang pembelian kendaraan ya, Bu? Iya, ini. Nah, kalau pembelian kendaraan di sini RKPPKD-nya bertambah ya? Bertambah 150 juta. Mm-mm. Bukannya seharusnya berkurang ya, Bu? Kok bisa bertambah? Nih, coba ya kita lihat perbandingan. Ntar dulu. Oke, nih coba kita lihat perbandingan transaksi tanggal 15 Januari. 15 Januari sama 22 ya, 22 Januari. 15 Januari sama 22 Januari. BUD. Oh, bedanya gini. Kenapa yang RKPPKD ya, ketika membeli kendaraan itu uangnya tidak berkurang karena di sini yang melakukan itu BUD, Bendahara Umum Daerah, menerbitkan surat perintah pencairan dana. Surat perintah pencairan dana tanggal 22 Januari 2020. Jadi apa ya? Jadi belum dilakukan pembayaran. Kan beda nih, tadi kan ada surat perintah membayar deh kalau nggak salah deh. Nih, kan ada surat perintah membayar, ada surat perintah pencairan dana. Gitu. Jadi kayaknya tuh apa ya? Jadi kayaknya tuh baru meminta dananya itu dicairkan, makanya masuk ke rekening PPKD. Gitu. Tapi sebenarnya apa namanya? PPKD itu sebenarnya belum mengeluarkan uang. Jadi baru meminta dari BUD. Gitu. Beda nih sama yang ini, yang transaksi nomor 7.
Kalau nomor 7, dia kan langsung ditransfer ke kas daerah. Nah, kalau langsung ditransfer, langsung dibayar, itu berkurang PPKD-nya gitu. Ya, Iya, Bu. Oke. benar nggak? Jadi beda ya, ada surat perintah membayar, ada surat perintah pencairan dana. Iya. Coba nanti dibaca deh teorinya. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi di pemerintahan tuh banyak suratnya. Ya, banyak suratnya dia. Ada surat permintaan pembayaran, ada surat perintah membayar, ada surat perintah pencairan dana, ya. Nanti coba di ini deh, dibandingkan gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Retrisya. Ya, ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Aduh. Sekalinya dikasih langsung banyak ya. Gimana nih teman-teman? Aldi? Ada yang mau tanya nggak? Friska? Yogi? Masih memahami, Bu. Hah? Masih mau? Tito ada yang mau nanya nggak Tito? Tito mau nanya nggak? Tito terus Vito, Iya, Bu. paham nggak? Paham sih. Kan konsepnya hampir sama kayak AKM. Cuman kan ini versi pemerintahnya gitu kan. Jadi dia nggak langsung ke kas biasa gitu. Ada rekeningnya, ada kas bagian bendahara pengeluarannya. Terus ada silpa sama sipa itu kan. Iya, kalau di AKM kan mungkin kayak keuntungan atau gain gitu ya. Gain or loss gitu kan. Kalau Iya. di AKM. Kalau di sini sebutnya silpa sama sikpa. Ya, hampir sama sebenarnya, cuma beda akun aja. Itu yang bisa dimain-mainin sama itu ya, Bu ya, korupsi itu. Ya. Ya, makanya yang namanya bendahara itu apa ya, harus jujur ya. Bendahara itu harus jujur. Kan tadi ada bendahara umum daerah tuh, ada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran ya, itu kerjanya harus jujur ya. Kalau nggak jujur ya Ya, Bu, jujur. Harus. Kalau nggak jujur, boleh lah bagi 2. Iya. Nah, itu tadi baru jurnal ya, jurnal umum sama jurnal penyesuaian. Sekarang baru kita buat neraca saldo. Seperti biasa, seperti kertas kerja. Bu, kalau misalnya yang jurnal penyesuaian sama kayak akuntansi biasa ya? Iya, sama. Sama ya. Akunnya sama, kayak seperti akuntansi umum. Ya. Nah, sekarang nih setelah buat jurnal, baru kita buat neraca saldo ya. Neraca saldo seperti biasa ya, diambil datanya dari jurnal. Ibu mau nanya, Bu. Iya. Posting nggak ada posting, Bu. Habis jurnal biasanya kan ada posting. Nggak ada. Bisa sih sebenarnya, tapi kok dibikin posting terlalu panjang. Oh. Makanya di sini saya langsung jumlahinnya di neraca saldo nih. Ditumpuk itu ya, Bu? Iya, ditumpuk. Harusnya memang bikin buku besar dulu sih memang. Iya. Makanya saya kaget kok, kayak ada yang kurang gitu, Bu. Boleh kalau mau bikin buku besar sebanyak ini akunnya. Selama akunnya nggak berubah ya palingnya masih bisa. Iya. Jadi nggak perlu ya pakai buku besar, nanti terlalu panjang. Jadi langsung aja dijumlahin di neraca saldo. Yang pertama nih kita lihat nih, yang pertama ada sikpa sama silpa.
Jadi kalau silpa itu menambah, kalau sikpa berkurang. Ya, coba yang pertama 60 juta. Nih, transaksi yang kedua ya. 60 juta ada silpa ya, silpa bertambah. Berarti 60 juta positif ya. Kemudian selanjutnya nih transaksi yang 5 Januari ada silpa bertambah 90 juta ya. Maka di sini ditambah 90 juta. Kemudian kita cari lagi tanggal 12 Januari ya. 12 Januari silpa juga ditambah 3 juta. Nah, ini ditambah 3 juta ya. Kemudian lanjut lagi ke ini. Transaksi 15 Januari ada sikpa. Sikpa berarti berkurang. Berkurang 80 juta. Sama berkurang 20 juta ya. Sikpanya. Berkurang 80, berkurang 20. Hah, gimana Bu maksudnya? Sikpa berkurang Iya, sikpa kan posisinya di debit. di debit. Jadi berkurang. Ya, Tuh. ini namanya kan sisa kurang, berarti berkurang. Oke. Ya. Kalau yang tadi silpa di kredit ya? Iya, silpa di kredit ditambah. Oh gitu. Oke. Ya. Terus kemudian setelah itu ada lagi di tanggal 22 Januari ya. Silpanya bertambah 150 juta. Ya, ditambah 150. Kemudian ada lagi ditambah 5 juta. Ya, ditambah 5 juta. Kemudian ditambah 2 juta ya, ada lagi nih tanggal 28 Januari, kemudian berkurang 15 juta. Ya. Nah, jadi totalnya ternyata hasilnya positif. Kalau hasilnya positif, berarti letaknya kan lebih. Kalau lebih berarti dikredit. Ya, kalau lebih berarti dikredit ya. Hasilnya positif. Positif pokoknya dikredit aja. Sebesar 195 juta. Ya. Jadi satu-satu nih setiap akun dihitung kayak gitu. Makanya nih di sini saya udah kasih apa angkanya. Udah kasih angkanya gitu. Nih angkanya semuanya dari jurnal. Ya. Semua dari jurnal. Oh iya, jangan lupa. Jangan lupa ini. Nih. Ini ada neraca awal. Ya, 1 Januari. Jadi jangan lupa ini juga dimasukin. Ya. Contohnya nih, contohnya kendaraan ya. Kendaraan awalnya kan 500 juta. Nah, kita masukin nih kendaraan 500 juta. Ya. Jadi jangan lupa neraca yang di awal yang 1 Januari dimasukkan juga ya. Kendaraan 500 juta sama di jurnal. Di jurnal ada 1 ditambah 150 juta. Oh, ini ya Bu, apa namanya? Jurnal yang awal. Iya. Ditambahin. Iya, neraca yang awal ini ya. Neraca awal kemudian dijumlahkan sama jurnal umum sama jurnal penyesuaiannya. Oh, kalau di sektor publik tuh selalu ada neraca awalnya ya? Pasti ada neraca tahun sebelumnya. Oh. Iya. Enggak, kalau yang gitu biasanya enggak. Yang di mana? KKM memang juga ada ya? Oh. Ada lah, kan tahun sebelumnya. Oh iya deh, iya benar. Jadi berkelanjutan kan. Ya, jadi semuanya nih dari ini ya, dari neraca awal 1 Januari, kemudian dari jurnal umum, lalu jurnal penyesuaian. Ya. Pokoknya semua harus balance debit kreditnya. Makanya kalau bisa pakai Excel aja ngerjainnya. Ya. Nanti kisi-kisi UTS ngerjainnya pakai Excel aja ya.
Jadi biar tahu nih udah balance apa belum gitu. Biar cepat ngerjainnya gitu. Ya, kalau nggak balance berarti salah menghitung. Ya, makanya kalau ngerjain di kelas banyak banget nih. Kalau tatap muka di kelas banyak nih. Biasanya sih kalau di kelas ya, itu biasanya teman-teman udah saya suruh bawa format dari rumah. Tabelnya gitu ya, Bu? Iya, format akun-akunnya. Jadi nanti di kelas itu tinggal dimasukkan angkanya, tinggal dihitung gitu. Jadi formatnya sama akun itu udah dibuat dari rumah. Jadi di kelas itu tinggal dihitung aja angka-angkanya gitu. Tapi cukup banyak juga ya. Ini kalau di kelas 2,5 jam cukup nggak? Cukup nggak 2,5 jam? Ya kurang sih, Bu, pastinya. Cukup lah. Saya aja belajar dasarnya itu butuh 2 tahun. Itu juga masih kadang lupa-lupa. Iya sih, ya. Ya, Susah ya, Bu ya? ya Arif, kenapa? Arif, ada yang mau tanya nggak? Tumben diam aja. Dengerin kok, Bu. Ada yang mau tanya nggak? Nah, saya nanya mulu, yang lain nggak kebagian, kasihan. Lah, Dia kan pernah ngerjain, Bu, di beginian, Bu. siapa Arif? Iya, si Arif udah. Wih, ngerjain apa maksudnya? Parah buka-buka. Ya kan juga apa. Tadinya di sini ada latihan, cuma latihannya saya hapus. Boleh tuh, Bu, buat nyoba-nyoba. Mau latihan apa langsung Itu aja, Bu, nggak kisi-kisinya? apa-apa. Boleh, Bu. Mau latihan apa langsung kisi-kisinya? Nah, kisi-kisinya aja, Bu. Biasanya mainnya simpel. Yang susah gitu. Ya. Ya sebenarnya sih ada latihannya, ada kalau kisi-kisi sih saya belum buat ya, coba kalau latihannya ada gitu. Cuma saya belum saya hapus di PPT gitu. Yang penting ini paham dulu aja. Ya, jadi sampai neraca saldo ada yang mau tanya nggak? Jadi berurutan ya, pertama dari aset nih. Dari aset itu ada SIKPA atau SILPA. Kemudian ada kas di bendahara pengeluaran. Lalu kas di bendahara penerimaan. Piutang pajak hotel. Persediaan ATK. Sewa dibayar di muka. Printer, kendaraan, gedung, akumulasi penyusutan. Nah, kemudian kalau untuk kewajiban, kosong ya. Kewajibannya kosong. Dan tidak ada jurnal kewajiban. Ya, tidak ada jurnal utang gitu. Mungkin kalau di pemerintahan itu ini kan terkait terkait satuan kerja perangkat daerah. Jadi mungkin tidak begitu melakukan utang ya. Jadi kewajibannya 0. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas itu ada rekening pejabat pengelola keuangan daerah PPKD, kemudian langsung masuk ke pendapatan. Ya, pendapatan pajak untuk laporan realisasi anggaran, kemudian sama belanja. Belanja masuknya ke laporan realisasi anggaran. Ya. Lalu setelah itu ke laporan operasional, pendapatan sama beban. Gitu ya. Jadi semuanya dimasukkan di neraca saldo. Nah, setelah itu, kalau udah buat neraca saldo, asal udah balance, itu gampang bikin laporannya. Ya, karena semua angkanya dari neraca saldo. Makanya yang penting di sini neraca saldonya harus balance. Jadi ketika menyusun laporan keuangannya itu pasti
balance. Ya, nih yang pertama laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan pajak hotel dari neraca saldo 100 juta ditambah pendapatan retribusi parkir 15 juta, jadi total pendapatannya 115 juta. Kemudian dikurangi semua belanja. Semua belanja ada di neraca saldo. Ya. Jadi total belanjanya 310 juta, maka nah, di sini ternyata hasilnya minus ya. Kalau minus berarti disebut defisit. Ya, dalam kurung defisit. Tapi kalau hasilnya plus atau positif berarti disebut surplus. Ya, jadi kalau minus defisit, kalau positif surplus. Ya, itu untuk laporan realisasi anggaran. Sekarang laporan operasional. Sama nih, pendapatan, ada pendapatan pajak hotel sama pendapatan retribusi parkir. Ya, cuma beda angkanya. Pendapatan pajak hotel 145, kemudian pendapatan retribusi parkir 15. Jadi totalnya 160 juta. Dikurangi semua beban. Semua beban yang ada di neraca saldo. Jadi hasilnya positif. Nah, hasilnya positif disebut surplus. Surplus laporan operasional. Ya. Kemudian dari laporan laba rugi atau laporan operasional, baru kita buat laporan perubahan ekuitas, yaitu ekuitas saldo awal. Ini dari neraca saldo di awal ya. Nih, ekuitasnya di neraca awal yaitu 1 miliar. Ya, 1 miliar. Kemudian ternyata laporan operasionalnya surplus ya. Surplus atau bertambah 48 juta. Jadi hasilnya 1 miliar 48 juta. Ini total ekuitas akhir. Nah, baru kita menyusun neraca. Ya. Neraca ada aset lancar. Aset lancar yaitu kas di bendahara pengeluaran. Ini angkanya dari neraca saldo. Ya, dari neraca saldo. Nah, ya, sama nih semuanya, pokoknya angkanya dari neraca saldo. Jadi yang termasuk kategori aset jangka pendek ada kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kemudian ada piutang pajak, kemudian ada persediaan dan sewa dibayar di muka. Ya. Kemudian ada aset tidak lancar atau aset jangka panjang, yaitu aset tetap ya, seperti printer, kemudian kendaraan, gedung, ya. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan. Ya, kemudian di total, jadi total asetnya itu 1 miliar 253. Pokoknya ini semua angkanya dari neraca saldo, ya. Nah, ini kan total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas ya. Nah, kewajibannya kan tadi kosong. Kemudian ekuitas. Ekuitas ini diambil dari ini, laporan perubahan ekuitas. Ya, ini makanya nih saya kasih warna yang beda nih, warna pink.
Ya, jadi diambil dari laporan perubahan ekuitas. Kemudian RKPPKD diambil dari sini perhitungannya. Perhitungan rekening pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu dari SIKPA atau SILPA. Neraca saldonya itu kan tadi 195 ya. Ini SIKPA atau SILPA. Kemudian ditambah kas di bendahara pengeluaran 10 juta. Lalu ditambah kas di bendahara penerimaan 0. Nah ini ya, kas di bendahara pengeluaran 10 juta, kas di bendahara penerimaan 0. Jadi total rekening PPKD 205 juta. Ya. Atau bisa juga langsung diambil dari sini nih. Dari neraca saldonya RKPPKD. Jadi sama aja boleh ya. 205 juta. Nah, maka totalnya balance kan 1.253 sama dengan total aset. Ya. Makanya kalau salah di jurnal ya salah semua deh ke bawah. Jadi hati-hati menghitung jurnal sama menghitung neraca saldonya. Mau nanya Bu, defisit itu untung apa rugi sih Bu? Defisit. Rugi. Rugi. Heeh. Lawannya apa? Defisit. Surplus. Oh, surplus. Iya. Iya, iya. Kan Tapi- tadi yang di laporan operasional kan surplus dia, ya kan? Laporan operasional surplus, kemudian laporan realisasi anggaran defisit. Gitu. Ya, jadi banyak ya yang harus dikerjakan. Gimana, ada pertanyaan nggak? Saya bingungnya itu ada laporannya ada 2, realisasi anggaran sama Operasional. operasional. Itu yang ngebedain apa Bu? Yang ngebedain kalau laporan operasional itu seperti laporan laba rugi kan? Kan kalau di akuntansi umum itu termasuk laporan laba rugi ya. Kalau di sektor pabrik laporan operasional. Jadi kalau operasional memang aktivitas yang sehari-hari gitu kan. Nah, tapi kalau laporan realisasi anggaran itu sebelumnya kan kalau di pemerintahan itu kan pasti ada anggaran tuh. Kalau di akuntansi secara umum kan nggak ada anggaran kan. Nah, makanya di sini di pemerintahan harus dibuat juga laporan realisasinya gitu. Gitu. Jadi laporan operasional yang telah digunakan itu harus dimasukkan juga ke realisasi anggarannya. Gitu. Jadi ada 2 laporan yang kita pakai. Jadi mungkin kalau ini ya, laporan operasional mungkin untuk eksternal. Untuk eksternal tuh siapa ya biasanya? Kalau realisasi anggaran biasanya untuk apa, internal gitu kan. Internalnya si pemerintahan gitu. Ya.
Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin butuh latihan ya. Iya sih memang. Katanya Tito Bu, Pak. Gimana nih konsepnya? Ya udah deh, saya aja deh, kirim ke saya, Nah, nanti masukin nilai ya, Bu, ya. Apa jadi nambah nilai? Iya, bener Bu, bener. Biar pada semangat gitu Bu. Itu doang Bu, emang Bu. Emang pada nggak mudik? Mudik Bu, mudik. Udah dari mana, Mudik. weh? Mana punya? Kampung. Iya, mana punya kampung Bu? Mudik saya Bu.